Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang langkah-langkah menulis teks fantasi. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita pernah belajar tentang teks fantasi. Ya, teks fantasi itu apa? Ada yang masih ingat apa itu teks fantasi? Iya, teks fantasi adalah teks yang bercerita tentang kehidupan, tetapi kehidupannya tidak nyata. Nah, kehidupan tidak nyata. Nah, jadi kalau teks fantasi itu bisa menceritakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Misalnya contohnya, bisa benda mati tetapi jadi hidup, ya kan? Misalnya meja, tetapi meja itu diceritakan dia bisa seperti manusia, bisa hidup. Lalu kalian pergi ke masa lalu, atau kalian menceritakan tentang masa yang akan datang. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, itu yang dinamakan teks fantasi atau yang bersifat sihir, menyihir. Nah, atau dunia lain, misalnya ada dunia permen, dunia es krim. Nah, itu bukan cerita yang nyata. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai teks fantasi. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang teks fantasi, menulis teks fantasi. Bagaimana cara menulis teks fantasi? Ya, baik. Kalian sudah siap alat tulis kalian? Perhatikan baik-baik, karena nanti jawaban soal akan ada di materi ini. Ya, oke, kita mulai. Langkah-langkah menulis teks fantasi. Di sini ada 5 langkah. 1. Menentukan ide. Nah, menentukan ide apa yang akan kalian tuangkan dalam membuat teks fantasi. Tema apa yang akan kalian ceritakan. Ya kan? Yang kedua, mengembangkan ide. Nah, setelah menemukan ide, kalian kembangkan ide tersebut. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, membuat rangkaian peristiwa, kalian buat sesuai dengan struktur. Yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Nah, setelah ada rangkaian-rangkaiannya, kalian buatkan menjadi rangkaian peristiwa menjadi teks fantasi. Setelah itu, baru kalian memberikan judul. Buatlah judul semenarik mungkin, sehingga yang membaca teks kalian akan menyukai. Nah, itulah langkah-langkah menulis teks fantasi. Ya, langkah-langkah menulis teks fantasi ada 5. Menentukan ide, mengembangkan ide, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Yang kelima, memberikan judul. Oke, jelas ya? Paham? Selanjutnya, menentukan ide. Nah, tadi menentukan ide yaitu menentukan temanya apa yang akan kalian ambil. Nah, di sini kan bisa benda mati seperti hidup. Tadi Ibu katakan meja hidup, ya kan? Atau sapu lidi misalnya, atau sapu ijuk diibaratkan bisa hidup.
ya kan? Nah, itu bisa diceritakan menjadi teks fantasi. Petualang. Nah, petualang tadi Ibu katakan dunia permen, dunia es krim, kalian ceritakan, atau dunia sepeda kalian, atau kalian yang suka game. Nah, dunia game, nah itu namanya petualang. Menjelajah waktu. Nah, menentukan ide, melihat dari menjelajah waktu. Apa menjelajah waktu? Pergi masa yang akan datang. Misalnya sekarang 2020, tahun 2020. Nah, kalian menceritakan di masa yang akan datang yaitu tahun 2025. Nah, sedangkan kita tidak tahu tahun 2025 itu akan ada apa. Nah, kalian buat cerita. Nah, itu namanya menjelajah waktu. Atau kalian pergi ke masa lalu, misalnya kalian menceritakan tentang tahun 1995 misalnya. Nah, tahun 1995 kan kalian belum hidup, tapi kalian menceritakan. Nah, masuk ke dunia itu. Nah, itu yang dinamakan menjelajah waktu. Nah, sekarang mengembangkan ide. Nah, Ibu akan memberikan contoh pensil ajaib. Nah, pensil ajaib masuk ke mana? Iya, benda mati seperti hidup. Nah, di sini contohnya, teksnya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Setelah itu, Laila juga suka menghabiskan waktu untuk menggambar. Nah, itu adalah mengembangkan ide. Kalian sudah ada nih idenya, pensil ajaib. Dikembangkan menjadi paragraf. Tuh yang dinamakan mengembangkan idenya. Nah, sekarang setelah mengembangkan ide, kita masuk ke rangkaian peristiwa. Nah, di sini pensil ajaib. Rangkaian peristiwa sesuai dengan struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi itu ada apa saja? Iya, betul. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita lihat. Kita mulai dari orientasi. Orientasi itu adalah pendahuluan, perkenalan. Nah, rangkaian peristiwa yang terdapat dalam orientasi apa saja? Nah, di sini idenya ada Laila adalah seorang gadis miskin. Laila menghabiskan waktunya untuk menggambar. Pensil Laila mulai habis. Itu awal, ya kan? Orientasinya. Nah, setelah ada orientasi, kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Nah, komplikasi itu apa? Masalah mulai muncul. Nah, rangkaian peristiwanya apa saja? Kita lihat. 1. Ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. 2. Laila menemukan sebuah pensil. Yang ketiga, ia menggambar bunga, tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya. Nah, ya kan? Itu adalah mulai adanya komplikasi. Setelah komplikasi, kita ada resolusi, penutup jalan keluarnya. Apa kira-kira kalian akan membuat? Nah, orang tuanya sangat kaget melihat rumah dipenuhi banyak barang. Laila menggunakan pensil itu untuk hal yang positif. Nah, dia berarti anak yang baik ya. Jadi dia punya pensil ajaib, dia gunakan untuk hal yang positif. Nah, inilah rangkaian peristiwa.
rangkaian peristiwa dari temanya atau masalah yang akan kalian bahas, ceritanya, pensil ajaib. Nah, rangkaian peristiwa harus berurutan sesuai dengan struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baru ide-idenya di orientasi kalian akan membuat apa? Komplikasi kalian akan membuat apa? Resolusi, ide kalian apa? Nah, setelah ada rangkaian, barulah dirangkai ide-ide tadi menjadi sebuah paragraf utuh, mengembangkan para ide-ide tersebut, rangkaian tersebut, ya kan, menjadi sebuah teks yang utuh. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah habis dan sangat pendek, sehingga tidak dapat digunakannya lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam keseharian, ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat tengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang. Ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ia ketika selesai menggambar bunga, tiba-tiba bunga tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan terletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya. Tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap, ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya. Mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda-benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Nah, inilah teks
fantasi dari tadi setelah kita mengikuti langkah-langkah menulis. Sekarang yang terakhir, menentukan judul. Kira-kira apa judul untuk teks yang tadi? Anak gadis miskin, pensil ajaib, anak gadis yang hebat. Nah, menurut kalian mana yang pantas untuk dijadikan judul? Oke. Paham sampai di sini? Oke, tugas kalian, buatlah teks fantasi dari benda-benda di sekitar kalian. Ya, buatlah teks fantasi dari benda-benda di sekitar kalian. Benda-benda apa saja? Tadi Ibu sudah sebutkan, meja bisa. Ya kan? Sapu bisa, buku bisa, ya kan? Alat makan kalian bisa dijadikan benda untuk kalian ceritakan menjadi teks fantasi. Kalian tulis di buku latihan kalian, kemudian kalian foto, lalu kalian upload, kalian kirim melalui Google Form link. Jelas? Paham? Buatlah teks fantasi dari benda-benda di sekitar kalian. Kalian buat di buku latihan sesuai dengan strukturnya. Lalu kalian foto. Setelah kalian foto, kalian upload ke Google Form link tugas kalian. Jelas? Paham? Oke. Cukup sekian. Semoga informasi dari Ibu, materi dari Ibu dapat kalian pahami. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.